Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup menarik, yakni sebuah isu mengenai tentang moderasi kemudian toleransi terkait dengan umat beragama. Oke, yang pertama langsung saja saya perkenalkan, ini Bang Fauzan Hadi. Selamat malam, assalamualaikum, salam moderasi teman-teman. Begini Bang, jadi kadang konsep moderasi itu salah dipahami, terkadang juga berlebihan. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang konsep moderasi itu secara sederhana? Tolong dijabarkan. Kalau moderasi secara sederhana itu jalan tengah lah ya. Yang terbaik begitu. Satu contoh dalam diskusi itu yang moderator itu kan yang menengahi. Ya, moderator. Ada orang debat misalnya. Nanti moderator tugasnya adalah menengahi sehingga dia aman. Jadi secara sederhana moderasi itu adalah tengah. Tidak memihak salah satu berarti. Ya. Oke. Lalu bagaimana konteksnya jika ada sebuah permasalahan nih? Misalnya kalau di perkotaan, di dunia pendidikan itu terkadang istilah toleransi dan moderasi ini tidak boleh dianggap terlalu kanan, tidak boleh juga terlalu kiri. Nah, bagaimana pendapat Abang mengenai hal tersebut? Kalau saya sih melihat ini ya, satu sisi yang harus dikelirkan dulu. Iya. Bentuk toleransi itu apakah dia dalam bentuk ibadah? Kalau dalam bentuk muamalah, atau dalam bentuk akhlak. Kalau ibadah, Islam membatasi pada hal-hal akidah. Akidah tidak bisa ditawarkan, tidak bisa ditawar, itu sudah paten. Iya, karena dalam setiap agama itu ada sisi dia eksklusifnya pada hal-hal tertentu. Namun pada sikap hal-hal yang tidak terlalu fundamental ya nggak masalah. Toleransi dalam bermuamalah. Silahkan buat bid'ah sebid'ah-bid'ahnya dalam bermuamalah. Iya, begini Bang, misalnya dalam dunia pendidikan, bagaimana kita menghargai umat beragama yang lain ketika bertepatan misalnya umat Islam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, atau sebaliknya merayakan misalnya hari Natal dan sebagainya. Itu bagaimana konsep menjelaskannya di dunia pendidikan biar mudah dipahami? Dalam konsep pendidikan yang bagaimana? Maksudnya kita terlibat di situ atau bagaimana? Bagaimana Anda sebagai guru nih, yang menjelaskan kepada murid yang beraneka ragam, multikultural, multireligion, seperti apa? Kalau saya sih mungkin ini opini pribadi ya. Oh iya. Perspektif, mungkin orang bisa menilai berbeda. Perbedaan. Kalau masalah toleransi di dunia pendidikan tentang adanya hari-hari besar, karena ini memang sering jadi masalah setiap. Boleh panjang ya? Boleh panjang jawabannya. 30 detik. Setiap ada acara hari besar, baik Muslim maupun non-Muslim, itu selalu dibenturkan dengan toleransi. Padahal itu adalah suatu hal yang kultur profan, suatu yang biasa terjadi sehari-hari. Jadi saya rasa itu tidak menyangkut ibadah sih, itu hal yang muamalah, itu menurut saya. Tapi pandangan orang kan beragam. Jadi yang paling baik menurut saya adalah itu bukan ranah ibadah lagi, tapi muamalah. Nah, ini yang menarik. Tapi terkadang hal-hal sepele itu ketika diangkat di ranah publik itu seolah-olah menjadi booming, jadi besar gitu. Seolah-olah ini adalah masalah yang besar. Iya, tergantung siapa yang angkat. Kalau orang populer ya besar, kalau orang biasa bukan orang populer, tapi media yang sebagainya itu kan mereka juga perlu berita-berita hangat gitu. Nah, ini media ini memang hangat. Kalau kita berbicara media terutama yang mainstream, kan mereka mencari pasar, Pak. Iya. Pasar. Nanti kalau judulnya monoton atau biasa, datar, nggak ada yang baca. Jadi penghasilannya biasa-biasa aja. Nah, kalau ada yang unik, padahal hal sederhana bisa dibuat menjadi besar, itu akan menguntungkan bagi si pemilik media. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai orang yang orang Indonesia lah, harus literasi memang sangat penting sekali membaca.
Al-Quran juga menerapkan itu, Iqra gitu. Iya, menarik memang ya. Jadi tidak cukup cuman 2 menit 3 menit dibahas nih. Perlu 2-3 jam atau forum yang besar untuk membahas problem ini. Jadi kesimpulannya seperti apa secara sederhananya? Ya, moderasi, terlebih kita sudah dewasa saat ini. Ya, kita dewasa lah beragama. Di mana umur Indonesia ini sudah 73, 78. 78. Itu saatnya kita sudah dewasa dalam beragama, dan kita harus ingat dan bahwa Indonesia merdeka itu bukan diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Iya. Dari Islam juga berjuang, dari Kristen juga berjuang, dari agama-agama lain juga berjuang. Kalau orang menolak itu atau apa yang dikatakan ahistoris, maka kita harus pertanyakan jati diri bangsanya. Maksudnya kamu ini NKRI atau tidak? Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Itu uraian singkat dari saya dan Fauzan Hadi. Jadi itu mungkin nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Tapi intinya adalah bagaimana itu bersikap bijak terhadap diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan perdamaian, kerukunan dan toleransi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Salam moderasi.